Kalau tadi kan disebutkan ada KM, kampus mengajar, MSF, kemudian ada ISMA, ada pertukaran pelajar, KKN tematik, banyak sekali program yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Budaya. Kalau melihat banyaknya program, itu pasti kan disupport oleh fakultas, program studi. Kira-kira nih Bu Dekan, Wakil Dekan Usekor, mahal nggak sih kuliah di FIB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FIB, bertemu lagi dengan saya Eko Kurniawan dalam acara Podcast Fakultas Ilmu Budaya. Hari ini saya kedatangan 3 cewek cantik dari Fakultas Ilmu Budaya. Bikin tegang nih. Baik, saya akan perkenalkan yang pertama dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Eko. Yang kedua dari Wakil Dekan Bidang 1. Ibu Bidang akademik. Dan yang ketiga dari Subkor Akademik. Selamat siang Bu Dia. Baik, mungkin pada siang hari ini mungkin kita bahas masalah yang pertama mungkin ini kan mendekati perekrutan mahasiswa baru Bu Dekan, Bu Wakil Dekan. Mungkin bisa diceritakan nih program atau apa namanya ya yang sudah disiapkan oleh Fakultas Budaya seperti apa ini Bu Dekan? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa yang sudah lolos di program SMBP, Prestasi Jalur Prestasi. Selamat dan sudah tepat memilih Fakultas Ilmu Budaya karena Fakultas Ilmu Budaya yang akan mengantar adik-adik mahasiswa menuju ke yang tahapan yang lebih sukses lagi. Apa yang sudah kami siapkan, tentu saja kami sudah menyiapkan dari segi akademik dan non-akademik. Kalau dari segi akademik tidak usah khawatir Pak Eko karena kurikulum yang nanti adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa akan pelajari di Prodi di Fakultas Ilmu Budaya adalah kurikulum yang sangat sesuai dengan kebutuhan kompetensi pasar. Contoh, kami ada program studi sastra Indonesia. Sastra Indonesia belajar bahasa Indonesia, salah satunya bahasa. Di dalam ada sastra dan budaya. Bagaimana mahasiswa kita nanti akan diberi pembelajaran bahasa Indonesia yang baku untuk kepentingan jurnalistik. Jadi bukan berarti hanya belajar bahasa Indonesia saja, tetapi juga belajar mengenai jurnalistik, menulis naskah untuk kepentingan jurnalistik dan sebagainya. Dan itu sudah teruji karena mahasiswa kita salah satu program untuk memberikan pengalaman di dunia kerja adalah magang sastra Indonesia, magang kerjasama dengan contoh di sini ada Radar Banyumas, ada Suara Merdeka. Mahasiswa kita sudah teruji mampu untuk membuat artikel di surat kabar dan sebagainya. Dan prodi lain, contoh prodi sastra Jepang ya, contoh semua sudah paham bahwa dengan kondisi Jepang di mana demografi penduduk, permasalahan penduduk itu sedang dialami oleh negara Jepang. Nah, salah satunya adalah kebutuhan dari lulusan yang mampu berbahasa Jepang. Apa hanya belajar bahasa Jepang saja di prodi sastra Jepang? Tidak. Prodi sastra Jepang juga memberikan kompetensi contoh di bidang penerjemahan, bagaimana mahasiswa mampu menjadi penerjemah di perusahaan Jepang. Kompetensi perhotelan, memang tidak ada mata kuliah perhotelan, tapi kami mempunyai jejaring dengan dunia industri perhotelan sehingga mahasiswa kita belajar mengenai perhotelan itu praktis di lapangan pekerjaan. Jadi adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya adalah fakultas yang sudah siap untuk menjawab tantangan dunia kerja. Mahasiswa kita mampu belajar bahasa Indonesia, bahasa asing. Mari kita kuasai dunia ini dengan kemampuan berbahasa. Baik Bu Dekan, tadi berbicara tentang program magang gitu ya, kemudian belajar
perhotelan, pariwisata. Mungkin ini berkaitan dengan program MBKM nih Bu Dekan. Mungkin saya beralih ke Ibu WD nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Program MBKM di Fakultas Ilmu Budaya ada berapa prodi Bu Dekan? Bu Wakil Dekan? Kalau yang prodi yang sudah melaksanakan MBKM itu ada 7. Cuma kita tahu ya, sekarang FIB itu punya program studi baru, program studi pendidikan bahasa Jepang. Kalau yang sudah berjalan di 7 program studi ya, ada program MBKM apa saja sih? Itu sangat bervariasi ya. Kalau misal gitu ya, kita ambil contoh program studi pendidikan. Kalau pendidikan itu pasti kalau semester 5 pendidikan bahasa Indonesia maupun pendidikan bahasa Inggris, semester 5-nya itu nanti di program MBKM-nya itu ada KM, kampus mengajar. Jadi mahasiswa itu nanti akan mengajar mungkin di sekolah-sekolah tertentu yang sudah mereka pilih, baik itu melalui biasanya kalau KM itu kementerian nih. Nanti kalau yang semester 6-nya itu ada AMSP. Mungkin mereka akan ditempatkan di SMA, SMP, di satuan-satuan pendidikan yang biasanya ada di sekitar kita. Kenapa? Karena nanti ketika mereka dilepaskan ke lapangan untuk praktek, mereka juga akan dimonitoring. Nanti ada guru pamong di sekolah tersebut. Dari kitanya juga dosen akan evaluasi ke tempat-tempat mahasiswa magang. Itu kalau yang pendidikan. Kalau yang mengajar ya. Yang kampus mengajar atau yang AMSP gimana Bu Dekan? Maaf ini Bu Wede, kalau tadi Bu Wakil Dekan menyampaikan kampus mengajar program kementerian, program studi pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Unsud adalah program studi yang mahasiswanya mungkin 90% lolos di kompetisi kampus mengajar program dari kementerian. Keren banget, 90%. 90% mungkin bisa mendekati 100%. Iya, karena apa ya, alhamdulillahnya begitu ya. Mahasiswa kita yang mendaftar itu lolos seleksi. Karena sebelum mendaftar itu pun para dosen itu sudah memberikan pembekalan, kira-kira bagaimana tata cara untuk pendaftarannya supaya mereka benar-benar siap. Dan yang namanya daftar kayak gitu kan kadang ribet di administrasi. Itu dosen juga siap membimbing gitu. Kalau MBKM kementerian, mahasiswa juga dapat support dari kementerian. Tapi jangan khawatir, yang AMSP pun dapat. AMSP apa? Asistensi mengajar satuan pendidikan. Mungkin bentuknya hampir sama gitu ya. Tapi kalau yang AMSP ini dari fakultas juga tetap ada bantuan atau support dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini kalau yang khusus yang program studi pendidikan. Cuma kalau yang program studi yang lain juga, wah jangan-jangan AMSP disupport, yang lain enggak ya. Yang lain itu tetap dapat juga. Kayak misalnya tuh kalau di sastra Inggris kemarin kan ada yang KKN tematik. Jadi prodi sastra Inggris itu kayak bedol desa gitu ya. Jadi mahasiswa dimobilisasi untuk melakukan KKN tematik di desa Tambak Negara. Nah di sana itu ternyata ada sesuatu hal yang menarik tentang budaya-budaya di Tambak Negara itu yang mungkin belum banyak digali. Dengan adanya mahasiswa ber-KKN tematik ke sana, kebudayaan-kebudayaan ini kemudian dikenalkan, baik itu melalui media sosial, dibuatkan IG-nya, ataupun misal IG-nya itu sudah ada, dibuatkan tampilannya itu lebih menarik. Selain itu, misalnya dibuatkan kayak brosur-brosur wisata. Kalau kemarin kalau tidak salah itu yang dari sastra Inggris itu mereka membuat semacam buku panduan wisata dwibahasa. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Kegiatan ini pun dapat support bantuan dari fakultas. Jadi kayak jangan kemudian takut gitu ya. Aduh, kami nanti dilepaskan ke lapangan, gak ada apa-apa nih, nanti kami kemana-kemananya. Dari prodi itu bertanggung jawab, ketok pintu dulu, misalnya ke aparat gitu ya, ke kepala desanya, ke pamong-pamong di sana. Ini loh anak-anak kami mau melakukan ini. Nanti dari kami di dekanat, kami pun menyiapkan anggaran untuk
kegiatan MBKM yang KKN tematik ini. Prodi yang lain pun sama, apalagi yang di Jepang ya, seperti yang sudah diungkapkan Bu Dekan tadi. Kalau Jepang itu kan memang saat ini menghadapi masalah demografi ya, di mana penduduknya itu mungkin pertumbuhannya itu tidak sepesat dulu. Mungkin ada kaitannya dengan apa ya Bu Dekan, child free gitu ya. Jadi ada mungkin ini ya sudah jadi, kita tahu lah ya sekarang itu banyak orang berkeluarga ataupun hidup berpasangan tapi memilih untuk tidak punya inilah ya child free, tapi silahkan lah ya itu pilihan masing-masing. Ketika kita ada permasalahan di Jepang ada permasalahan seperti itu, dan di Indonesia ada program MBKM untuk mahasiswa itu ditanggapi sama FIB. FIB itu bisa apa ya melihat ada opportunity seperti itu, kemudian Bu Dekan ini saya yakin lah ya, Bu Dekan itu buat dilakukan lagi jejaringnya ke Jepang gitu ya. Mau ada program magang. Bu Dekan melalui kerjasama yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat fakultas, kita itu sudah mempersiapkan juga MBKM magang bagi para mahasiswa. Itu ada 6 bulan, 3 bulan ya Bu Dekan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 semester, sesuai dengan pedoman MBKM. Dan ini pun dari fakultas ada support. Jadi kalau yang untuk internasional itu kita kasih support untuk pembuatan visa. Walaupun ada info yang menarik, sepertinya mahasiswa juga dapat ini ya Bu Dekan, dapat semacam uang saku. Nah ini Bu Widi, akhirnya pembicaraan kita mengaitkan dengan pembicaraan mengenai internship di Jerman yang kemarin ada masalah, yaitu yang very job. Very job itu. Jadi sahabat Fakultas Ilmu Budaya, memang salah satu program kita adalah internship keluar. Internship keluar itu tidak hanya di Jepang yang tadi kita sudah diskusikan, tapi juga di negara lain seperti Malaysia dan China juga. Dan program internship itu adalah program memberikan pengalaman bagi mahasiswa kita untuk mempraktekkan contoh bahasa Jepang di dunia kerja. Jadi di situ mahasiswa kita akan mendapatkan pengalaman bagaimana bahasa Jepang digunakan untuk melayani turis ya, wisatawan misalnya, atau di perhotelan bagaimana bahasa Jepang itu digunakan untuk hospitality ya, dan sebagainya. Nah, disitulah Fakultas Ilmu Budaya sangat selektif dan kita mempunyai buku pedoman MBKM sehingga tidak usah khawatir kalau sekarang ada permasalahan internship yang disalahgunakan, kami pastikan di FIB tidak ada. Dan hasil survei menunjukkan bahwa program-program internship yang ke luar negeri, di dalam negeri kami juga banyak, tapi program ke luar negeri, mahasiswa kami berdasarkan hasil survei ternyata memang pembelajaran yang sangat mendukung kompetensi bahasa asing di Fakultas Ilmu Budaya adalah salah satunya dengan program magang atau internship. Baik Bu Dekan, kalau kita berbicara terkait dengan program magang ke internasional ke luar negeri, ada di negara mana saja sih Bu Dekan? Kalau saat ini FIB menuju akreditasi unggul dan internasional, memang kami banyak kegiatan yang go internasional. Jepang itu sudah pasti karena ada program studi sastra Jepang dan pendidikan bahasa Jepang, bahasa Jepang. Kemudian yang sastra Inggris, mahasiswa kami juga sudah selain ke Malaysia, kemarin yang lolos di ISMA misalnya. ISMA itu ya. Jadi ada Australia yang ini ya, dalam waktu dekat sebenarnya kita mempersiapkan program dual degree seperti itu ya Bu Dekan. Cuma memang masih perlu kami persiapkan dulu sebelum launching. Betul, mudah-mudahan nanti adik-adik angkatan 2024 akan lebih luas mendapatkan pengalaman bagaimana mempraktekkan bahasa asing di negara asing ya gitu.
Dan tidak hanya magang, KKN kalau tadi Bu Widi menyampaikan KKN tematik di mana mahasiswa kita sangat antusias untuk membangun desa sampai bedol desa, bagaimana mahasiswa kita melakukan pengabdian pada masyarakat dan diberikan apresiasi oleh desa binaan kami juga ada KKN internasional. KKN internasional di Thailand. Malah itu sudah kemampuan dari mahasiswa kita di pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia. Sampai diminta gitu. Ya. Diminta untuk berpartisipasi, ikut program itu, karena di sana itu ada sekolah tapi ada asramanya. Betul. Ya Bu Dekan. Jadi mahasiswa diminta mengajar di sana. Jadi sebenarnya peluang bagi mahasiswa, ya walaupun misal gitu ya masih di Asia Tenggara saja, tapi kan ada pengalaman ke luar negeri ya, di mana mungkin makanan di Thailand tuh kayak apa, orang di sana kayak apa, budayanya kayak apa. Jadi saya pikir itu FIB itu merupakan pintu atau jendela bagi mahasiswa untuk bisa merealisasikan, meraih mimpi-mimpi yang, aduh aku tuh pengen ke luar negeri ya, tapi kok masa aku kuliahnya di Indonesia aja. Ayolah, dengan di sini mari kita sama-sama, misalnya mahasiswa punya keinginan, kita carikan caranya, tapi caranya itu juga yang tidak melanggar aturan. Misalnya ada aturan seperti ini, kita ikuti supaya dalam melaksanakan program-program ini pun ibaratnya itu kita selamat lah ya, dalam artian kita tidak melanggar aturan manapun, tetapi tujuan itu bisa kita raih. Mahasiswa bisa punya pengalaman kemana-mana. Kita pun ya sebagai dosen lah ya, ini terlepas saya sebagai WDA atau apapun, ketika ada mahasiswa cerita, Bu ternyata di Thailand itu seperti ini, Bu ternyata kuliah di Cina itu seperti ini. Sini nih walaupun nggak lihat di sana tapi ikut seneng gitu ya. Jadi dan orang tua juga terbantu karena memang tidak semua juga paham program intensif ini juga ada uang saku. Tapi yang kami tekankan kepada mahasiswa adalah ilmunya. Pak Eko tahu uang saku mahasiswa kalau contoh intensif di Jepang saja. Wah, itu udah 2 digit ya. 2 digit ya. Ya, jadi begini tapi ini harus diluruskan bahwa program ini adalah program untuk mempraktekkan bahasa asing di negara-negara yang menjadi mitra FIB. Hanya Pak Eko tidak hanya program akademik saja ya. FIB ini juga mahasiswa yang ada di kami adalah mahasiswa yang giat berorganisasi, karena memang kami ada regulasi mahasiswa untuk berorganisasi agar ketika mereka lulus pengalaman kerja mereka sudah dapat, pengalaman mengabdi di masyarakat mahasiswa kita unggul, pengalaman berorganisasi mahasiswa kita berorganisasi, dan Fakultas Ilmu Budaya mensupport kegiatan organisasi baik dari pendanaan itu Bu, subkor akademik gitu bagiannya. Iya. Saya mikirnya itu kenapa saya lahir duluan ya, kenapa lahirnya nggak kemarin-kemarin ya, jadi bisa menikmati kuliah di Fakultas Budaya ya. Jangankan keluar negeri, kalau dulu saya itu kuliah itu ya hanya kuliah di kampus, berorganisasi, udah pulang. Kalau tadi kan disebutkan ada KM, kampus mengajar, MSF, kemudian ada ISMA, ada pertukaran pelajar, KKN tematik, banyak sekali program yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Budaya. Kalau melihat banyaknya program, itu pasti kan disupport oleh fakultas, program studi. Kira-kira nih Bu Dekan, Wakil Dekan, mahal nggak sih kuliah di FIB? Iya, oke. Mahal nggak ya? Ya, mungkin begini, Pak Eko dan sahabat FIB, Universitas Jenderal Sudirman merupakan universitas yang sangat ramah dalam arti bagaimana kita ikut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau berbicara mengenai pendanaan tentu kaitannya dengan UKT. UKT adalah uang kuliah
tunggal. Boleh saya potong Bu Dekan? Iya. Kalau saya dulu kan kuliah itu ada uang semesteran Ya, atau ya. SPP karena UKT. Jadi saya dulu nggak kenal UKT. Kalau Ya. boleh mungkin buat saya, buat sobat-sobat FIB, UKT itu apa sih Bu Dekan Iya, gitu? iya. Sebenarnya UKT itu kalau zaman kita dulu itu uang semesteran ya. Nah, uang kuliah tunggal adalah uang yang dibayarkan oleh wali mahasiswa tiap semester. Dan uang kuliah tunggal itu untuk kegiatan akademik dan non-akademik selama menjadi mahasiswa. Jadi kalau tadi Bu Wakil Dekan dan Bu Subkor Akademik itu banyak kegiatan organisasi mahasiswa sampai mahasiswa kita prestasi internasional. FIB tidak ada pendanaan karena sudah masuk dalam UKT. Kalau berbicara mengenai program-program internasional, kita ke Australia, ada lagi program yang akan kita lakukan dengan Papua Nugini karena mereka butuh mahasiswa dari pendidikan bahasa. Tentu saja kaitannya dengan dokumen visa, ya kan? Dokumen visa akan disupport oleh kami. Apakah mahasiswa membayar untuk visa? Tidak, karena dari UKT kami anggarkan mahasiswa yang go internasional disupport bantuan anggaran pembuatan visa. Maaf ya, bantuan. Jadi kalau bantuan, mohon maaf kalau visa misalnya visa untuk kepengurusan biayanya berapa, bantuannya berapa ya, itu menyesuaikan. Kemudian contoh mahasiswa kita mempunyai passion untuk berwirausaha. Ya, sekarang banyak sekali mahasiswa yang pintar menggunakan IT untuk online marketing dan sebagainya. Nah, FIB juga memberikan support bagi mahasiswa yang mempunyai usaha dan support itu menggunakan RAB FIB, di mana RAB FIB adalah salah satunya income-nya dari UKT. Dan kegiatan pembelajaran, prasarana dan sebagainya, ini adalah salah satunya support itu dari UKT. Seperti tadi KKN tematik di desa atau KKN internasional dan sebagainya, ada bantuan kita untuk mahasiswa. Tadi saya lupa Bu Widi dan Bu Subkor bahwa mahasiswa kita selain berkegiatan di luar negeri, kami juga ada kerjasama contoh dengan Udayana di Bali. Mengapa kita memilih salah satunya Udayana? Karena kompetensi mahasiswa kita di bidang pariwisata menggunakan bahasa asing untuk ranah pariwisata. Tujuan kami adalah di Bali. Bali adalah jendela pariwisata Indonesia. Nah, apakah FIB hanya melempar mahasiswa ke sana? Tidak. Kami juga memberikan bantuan, paling tidak bantuan untuk transportasi dan sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai uang kuliah tunggal adik-adik mahasiswa, tidak usah khawatir karena dengan uang kuliah tunggal, dengan program yang akan nanti diterima oleh adik-adik mahasiswa, mungkin tidak bisa dihitung dengan angka karena kualitas lulusan kami nanti akan mempunyai pengalaman di masyarakat, pengalaman di dunia kerja, pengalaman mengabdi, pengalaman berwirausaha dan sebagainya. Saya ulik lagi nih, saya sukanya mengulik. Ya. Kembali nih UKT dengan saya yang dulu bayarnya per semester itu sama. Misalkan dulu 1 juta misalkan ya, itu kan semua mahasiswa rata sama. Apakah di UKT bagaimana? UKT dengar-dengar ini ada bedanya, ada UKT 1, UKT 2, UKT 3. Level 1, Iya. level 2. Bagaimana itu bedanya? Kalau saya kan semuanya rata tuh harga semua gitu, dari miskin hingga kaya sama semua. Ya. Jadi kalau UKT itu memang ada levelnya. Kalau UKT level 1 dan 2 memang sudah ditentukan. UKT 1 itu 500.000, UKT 2 1 juta. Uang 500 ya, uang UKT 500 masih ini ada Bu Dekan uang satu UKT 500? masih ada. Nah, Level 1. level 1 berarti dan sama level kayak 2 saya zaman berapa tahun yang lalu ya? Ya,
20 tahun yang lalu. Berarti sama saja Iya, seperti itu. tapi- Berarti murah banget ya. Iya, tapi perbedaan level UKT itu ditentukan oleh penghasilan orang tua dan beban biaya kehidupan. Jadi kalau untuk menentukan level UKT-nya ya selain yang 1 dan 2 ya. Misalnya penghasilan orang tua berapa, tapi nanti kan biaya hidupnya berapa, misalnya listrik lah, atau air kah, atau kehidupan sebulan itu memerlukan dana berapa, itu nanti kan by system ada calon mahasiswa memasukkan ya Bu. ada kartu keluarga ya. Nanti Ada peraturan baru bersama. ini keluarnya dia di level berapa gitu. Ya. Ditambah tadi jumlah tanggungan. Bu. Jumlah tanggungan. Boleh diulang lagi Bu Sel? Ini yang Maksudnya, paham ini. Iya, persyaratan untuk menentukan UKT. Iya, persyaratan untuk menentukan UKT itu jadi ada penghasilan. Penghasilan orang tua ya. Orang tua. Jelas Kalau gitu misalkan ya. orang tuanya orang tua laki-laki sama orang tua perempuan dua-duanya bekerja nih, Iya. itu berbeda sama dengan orang tua yang hanya orang tua laki-laki Iya, bekerja, beda. Betul, berbeda. Oh, Karena yang berbeda. dihitung adalah total income per keluarga tersebut. Ya. Nah, tadi ada rumus-rumus tersendiri. Jadi income-nya berapa, kemudian ada jumlah tanggungan berapa. Oh, jumlah tanggungan itu maksudnya anak gitu. Betul. Berarti kalau Jumlah anaknya cuma tanggungan. 1 sama anaknya 5 berbeda. Jelas berbeda. Tapi yang belum bekerja ya. Tanggungan Iya, itu adalah iya, tanggungan. anak yang belum Oh, belum Iya, bekerja. betul. Tanggungan anak yang belum bekerja yang ada di dalam KK tersebut. dalam kakak. Itu mempengaruhi perhitungan UKT juga Pak Ibu. Iya, jadi itu sangat Iya. tidak hanya melulu perhitungan berdasarkan penghasilan berapa langsung keluar UKT-nya, tidak. Jadi ada mekanisme tertentu yang harus dijalankan tadi seperti itu. Berarti tadi ada menyebutkan kebutuhan dalam satu keluarga. Berarti misalkan nih, kalau di rumah saya misalkan TV-nya 5, AC-nya 5 gitu. Berarti berbeda ya kalau dengan keluarga yang TV-nya 1, AC-nya 1 beda. Berbeda karena kan di situ sudah menyertakan tagihan rekening. Oh, listrik, iya, PBB benar, juga, benar. pajak. Pajak bumi Iya, dan bangunan sewa- itu. iya, Jadi artinya begini, sistem menentukan UKT tadi kan memang sudah ada dari kementerian ya. Jadi mahasiswa nanti akan input dan otomatis akan keluar. Freeze budekan. Jadi yang menentukan UKT. mekanisme penentuan UKT itu bukan fakultas, bukan universitas, tapi UKT itu diusulkan oleh prodi, awal itu dari prodi, kemudian fakultas, universitas dan sebagainya. Nah, di sini ada mekanisme untuk penentuan UKT. Nah, mekanisme penentuan UKT tadi udah disampaikan kalau level 1 500, level 2 1 juta untuk memfasilitasi, mohon maaf sekali mungkin yang semangat untuk kuliah di FIB tetapi belum rezeki belum bisa mencapai anaknya untuk kuliah, ada level 1 dan 2. Nah, di level 3 memang kita menentukan besaran UKT dari level 3. Bukan berarti kami usulan dari prodi semata-mata hanya memasukkan angka, tidak. Tetapi menghitung kebutuhan. Jadi kami tidak menentukan besaran UKT dari level 3 itu tidak ada dasarnya. Contoh, program studi pendidikan bahasa. Kegiatan apa yang akan dilakukan? Mengajar di institusi pendidikan ketika di semester 5, berapa kebutuhan yang akan mahasiswa perlukan? Mahasiswa berdasarkan kurikulum di semester berapa mahasiswa melakukan PKL yang untuk prodi diploma dan sebagainya. Di sisi lain ada penghitungan contoh prasarana, kertas dan sebagainya. Jadi menghitung UKT itu ada dasarnya. Nah, dengan kondisi yang tadi kita sudah sampaikan, bagaimana support kita ke mahasiswa, sebenarnya memang UKT itu salah satu tujuannya adalah untuk mensupport mahasiswa ketika mengikuti program-program. berarti ada sistem berkeadilan begitu kan ya, antara Sangat, yang tidak sangat mampu, kurang adil. mampu dan sangat mampu Betul, begitu. betul. Jadi
pada masyarakat, mohon maaf sekali, kuliah di Fakultas Ilmu Budaya, tadi kita sudah sampaikan program yang sangat-sangat banyak, ini tidak akan melelahkan mahasiswa, tetapi justru mensupport mahasiswa agar berkegiatan tidak hanya di Unsud saja, berkegiatan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Belum prestasi mahasiswa. Coba Bu Sukot kalau bercerita mengenai kegiatan organisasi yang disupport oleh anggaran FIB itu sangat-sangat maksimal. Jadi kalau melihat berapa besaran yang dibayarkan melalui UKT dengan apa yang diterima mahasiswa khususnya di program akademik dan organisasi, sangat-sangat sesuai, dan mahasiswa tidak usah khawatir kalau misalnya mahasiswa memang tadi minat untuk kegiatan di luar kampus, kami akan memberikan bantuan untuk contoh, tidak hanya semata-mata muncul angka, tapi bagaimana UKT kita hitung dengan rinci. Salah satu tujuannya adalah untuk mensupport kegiatan mahasiswa selama menjadi mahasiswa FIB. Ini soalnya ada yang lagi sedikit agak rame nih kan. Iya. Ini. Ada semacam gejolak. Oh, ternyata sekarang UKT lagi naik nih gitu. Bagaimana Fakultas Budaya Unsud Universitas Sudirman menyikapi kenaikan UKT? Iya. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi pembicaraan saat ini tetap semangat ya, tidak usah merasa khawatir dan sebagainya. Nah, dari tahun 2012 ya, memang kami tidak menghitung ulang besaran UKT. Artinya dari tahun 2012 belum ada peningkatan atau perubahan UKT. Maaf sekali kalau tahun 2012 kertas HVS itu harganya 16 atau berapa Bu Dia? 18.000 ya? Karena Bu Dia yang menghitung. Mungkin. Nah, sekarang sudah 50.000. Ini maaf ya, satu saja contoh. Kertas tahun 2012 18, sekarang 50.000. Itu salah satu contoh kalau kita berbicara masalah UKT dikaitkan dengan kebutuhan operasional. Di sisi lain, tidak mungkin kami statis di program mahasiswa yang tahun 2012 itu PKL, silakan PKL di Purbalingga, silakan PKL di Jakarta dan sebagainya, dan saat itu PKL mahasiswa nyari sendiri. Kami tidak mungkin statis di program seperti itu. Kami mempunyai banyak sekali kemajuan program sampai mahasiswa kita go internasional, dan salah satunya pasti ada pengaruh di kebutuhan mahasiswa. Nah, disitulah sahabat FIB, kalau sekarang ada pembicaraan UKT, saya pikir masih sangat-sangat relevan untuk mendukung kegiatan dari adik-adik mahasiswa. Akan kembali lagi ke adik-adik mahasiswa. Tapi yang benar sih tadi bikin kaget ya. Saya tahun 2003 kuliah dan sekarang di FIB tahun 2024, 20 tahunan ya, masih ada UKT 500. UKT saya dulu 500, berarti FIB ini termasuk, ya menurut saya sih murah banget. Murah banget. Iya, itu ya, tapi maaf ya Pak Eko, 500 dan 1 juta itu kan hanya di level 1 dan 2. Sedangkan mohon maaf, pasti bervariasi. Ya, peminat Fakultas Ilmu Budaya bervariasi, dan ini sangat-sangat adil bagaimana masyarakat Indonesia yang mempunyai kemampuan akademik untuk kuliah di FIB, tetapi mohon maaf mungkin dari ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar SPP dengan level 3 dan 4, kita fasilitasi di level 1 dan 2. Dan Pak Eko, coba prestasi mahasiswa FIB itu, Budiah itu, data prestasi mahasiswa FIB mungkin bisa ditanyakan itu Pak Eko. Jadi mahasiswa FIB pun berprestasi, tidak hanya ada yang di dalam negeri ya, betul. Ada yang sampai ke luar negeri juga, kayak pencapaian di ISMA nih. Betul. Itu juga mahasiswa FIB sangat luar biasa pencapaiannya sampai ke luar negeri dan sebagainya. Kita juga support loh Bude kan dan Pak Eko, jadi
ketika ada teman-teman mahasiswa nanti yang ikut kuliah di sini, kemudian mau ikut Ibu menjadi peserta lomba kemana, pasti FIB Fakultas akan support untuk mendanai, memberikan bantuan, entah itu mungkin uang saku dan sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tetap mau kuliah di sini. Iya, betul. Nah, artinya ini juga menjawab pertanyaan Pak Eko yang saat ini pembicaraan mengenai UKT, kenaikan UKT, atau kita ambil contoh ini. Coba kita ambil contoh prodi sastra sastra Indonesia coba ya. Coba. Sastra Indonesia. Yang level 3 ya, tahun 2023 berapa Bu Widi? Kalau tidak salah itu sekitar ini level 3. Ini yang kemarin itu kan level 3-nya 2 jutaan ya. Coba saya cek dulu yang level 3 sastra Indonesia. Sekarang 2.500.000 apa ya? 2.500.000. Terus 2.500.000-an lah ya, kurang lebih segitu. Itu kan berarti ada kenaikan 500.000. Tapi hitungnya kan dari tahun 2012 ya Bu Dekan. Sekarang 2024. Jadi pada level 3 itu ada kenaikan 500.000. Dan itu 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi ya mudah-mudahan 2.500.000 di level 3 yang awalnya 2 juta menjadi 2.500.000 adik-adik calon mahasiswa FIB tidak memberatkan, karena apa yang akan diterima oleh adik-adik sangat-sangat relevan dengan, dan mungkin memang jejaring FIB yang sangat ramah sehingga tidak menyulitkan ya. Mudah-mudahan semua mempunyai kesempatan kuliah di FIB tanpa ada kendala di UKT. Baik. Ya. Kalau saya menyebutnya UKT berkeadilan. Kembali ke mahasiswa dan mendapatkan segudang prestasi nasional dan internasional. Mungkin sebagai penutup nih, Bu Dekan, monggo silakan. Iya. Terima kasih banyak pada masyarakat yang percaya pada Fakultas Ilmu Budaya, pada orang tua, wali mahasiswa yang menitipkan adik-adik mahasiswa ke Fakultas Ilmu Budaya. Kami akan semangat untuk mengantarkan amanah ini. Mudah-mudahan FIB bisa meluluskan generasi muda yang siap untuk menerima tantangan baik di dunia kerja atau studi lanjut. Mudah-mudahan program-program nasional, internasional FIB juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari adik-adik mahasiswa, karena maaf tidak sedikit orang tua yang menghubungi kami. Mereka menyampaikan dari program, contoh program dari kementerian ada bantuan untuk ISMA dan sebagainya, kemudian program magang di mana mahasiswa ada uang saku, di situ orang tua juga merasakan ya ada hasilnya. Jadi terima kasih banyak para orang tua yang sudah menguliahkan di FIB dan memberikan apresiasi pada kami. Mudah-mudahan tanggung jawab amanah yang diberikan tetap bisa kami jaga, dan insya Allah kami akan terus untuk menjaga kualitas mahasiswa kami dan adik-adik mahasiswa. Mari kita terus bersinergi, aktiflah untuk mengikuti program-program yang ada, baik akademik maupun organisasi, karena memang kegiatan yang kami lakukan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Seperti itu Pak Eko. Baik, Sobat FIB itu Pak Eko, tadi. maaf sekali, jadi saya memotong. Saya juga ada masukan. Ingin berdiskusi interaktif dengan dekanat dan dengan Bu Subkor. Maaf Bu Subkor, ini wakil dari Tendik, tenaga pendidikan. Yang berkaitan dengan layanan kepada mahasiswa. Jadi kalau misalnya, maaf sekali kalau selama ini layanan akademik susah dan sebagainya, tidak akan ditemui di FIB, karena memang kami juga ada pelatihan pelayanan prima bagi tenaga, bagi teman-teman Tendik pendidikan. Nah, jadi yang memberikan masukan untuk melakukan dialog interaktif, silakan, kami akan membuka live dialog. Mohon untuk difasilitasi dari
Pak Eko dan teman-teman. Silakan diatur jadwalnya, silakan dipersiapkan pertanyaan apa saja mahasiswa, calon mahasiswa. Insya Allah kami akan siap menjawab dan tidak usah khawatir. Kami akan terus memberikan fasilitas bagi atau memberikan media untuk kepentingan atau kebutuhan dari calon mahasiswa. Begitu ya mungkin. Baik, Oke. Sobat FIB, baik calon mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Budaya. Itu tadi bincang-bincang kita ya dengan 3 perempuan Fakultas Budaya. Nanti mungkin bisa kita dialog interaktif seperti yang disampaikan Bu Dekan. Nanti kita sampaikan mungkin live di Instagram atau YouTube atau TikTok. Nanti silakan diikuti. Kita akan sampaikan selanjutnya. Oke. Itu Siap. saja. Baik, terima kasih Ya, Bu terima Dekan, kasih Bu Wakil banyak. Dekan, Bu Iya. Support. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.